Ya ini karena sudah banyak ya pemirsa calon jemaah haji yang berangkat begitu ya ke Tanah Suci. Kita juga akan melihat nih ada rekan kami di asrama haji Pondok Gede, ada Iqbal Himawan di sana yang kayaknya mau berbincang-bincang langsung dengan narasumber di sana. Mungkin juga melihat persiapan bagaimana ya keberangkatan di sana. Oh ini di belakang nih ya. Iqbal, silakan Iqbal. Iya, Jason, Valen, Assalamualaikum. Ini supaya menjadi doa yang baik ya bagi para jamaah haji yang berangkat pada hari ini. Ini mereka tepatnya berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ini sudah diberangkatkan dengan beberapa bus di sini. Kita lihat sedikit situasinya. Nanti kita akan berbincang langsung dengan Pak Rizi Firmansyah, PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Rizi, Ya. nanti kita ngobrol ya. Baik. Tapi saya izin dulu mau mengambil situasi di sini, boleh? Baik, jadi nanti kita akan ngobrol sama Pak Rizi, namun kami akan menggambarkan sedikit situasi pemberangkatan jemaah haji. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Kita coba tanya deh, dan juga ada beberapa memang yang membutuhkan bantuan. Saya izin tanya ya Pak ke salah satu jamaah, kalau boleh tahu Bapak dari mana? Dari Jakarta Timur. Ini sudah siap Pak lahir batin Pak berangkat? Insya Allah siap lahir dan batin. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Roni. Bapak Roni. Jadi apa yang sudah dipersiapkan Pak? Yang sudah dipersiapkan mental, masalah doa, dan kesehatan. Insya Allah nanti dipersiapkan semua. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Kita akan tanya lagi mungkin dengan salah satu jamaah haji yang akan berangkat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya? Ibu Nafsiyah. Sudah siap lahir batin Bu berangkat? Insya Allah Bayangkan apa Bu nanti di Tanah Suci? bisa mengerjakan yang disehatkan badannya, dilancarkan dalam mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah, dimudahkan dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sudah nunggu berapa tahun Bu buat berangkat ini? 12 tahun. 12 tahun. Oke. Ada mungkin yang nunggunya lebih dari 12 tahun teman-teman? Berapa tahun Ibu? 12 tahun. Memang rata-rata di sini 12 tahun. Baik. Tapi saya senang deh di sini sehat-sehat semua. Sudah siap ya, ini sehat-sehat semua juga di sini. Bapak dari mana Pak namanya Pak? Pak Pino Nur Arifin. Umurnya berapa Bapak sekarang? 80. 80 tahun. Masih sehat sekali ya pemirsa. Kalau kita lihat ini nunggu berapa tahun Pak? Ya, Antriannya berapa tahun? tahun. 13 tahun. Sudah siap lahir batin Pak? Sudah. Bapak berarti nanti sebelum berangkat sudah olahraga dan lain-lain ya untuk Ya. Udah jalan jauh. di sana kan ibadah fisik tuh Pak. Bapak siap semuanya? Siap. Sehat ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Semoga sehat-sehat semua di sini. Doakan semuanya ya Pak ya, Ibu-ibu. Ya, jadi itu pemirsa sedikit gambaran kepada Anda. Kita akan ngobrol dengan Pak Rizi untuk mengetahui terkait dengan aktivitas jelang pemberangkatan jemaah haji. Pak Rizi, jadi ini kloter berapa? Ini kloter JKG 27. Iya. Nah, total ada berapa orang yang di kloter 27 JKG? Karena ini JKG 27 berangkat dengan penerbangan Garuda, jadi totalnya itu 393. Jadi plus 4 petugas dan 3 petugas haji daerah. Berarti mereka berapa lama berada di sini, Pak? Di sini kurang lebih 24 jam. Jadi kalau yang kloter JKG 27 ini sejak jam 13.00 kemarin penerimaan. Kemudian mereka dipersiapkan tadi jam 7 pagi dan akan berangkat menuju ke Kota Madinah jam 9 pagi. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Kalau di Jakarta seperti ini hanya 24 jam, aktivitas mereka selama berada di asrama haji itu apa saja, Pak? Jadi setelah mereka dinyatakan berhak untuk berangkat dengan adanya SPMA, surat panggilan masuk asrama, jamaah akan datang dengan lembar SPMA dan juga setoran lunas. Kemudian kami akan sambut. Di situ ada proses namanya one stop service. Mereka kami sambut, kemudian kita melakukan pemeriksaan kelayakan terbang oleh BBKK, kemudian diberikan paspor, gelang, kemudian living cost sebanyak 750 real. Setelah itu jamaah istirahat, setelah istirahat mereka akan kita ajak untuk melakukan manasik terakhir di asrama haji ini. Ada manasik praktek maupun manasik teori. Kalau praktek dari petugas kita di sini, PPIH Embarkasi, maupun manasik teori itu melalui
petugas kloter jamaah itu sendiri. Ya. Pak Rizie, kita sambil jalan mungkin bisa ya Pak, karena di sini ada pengecekan dokumen terakhir ya Pak. Betul, betul. Jadi ini pengecekan keabsahan atau kesesuaian paspor dengan yang pemegang paspor. Karena kan paspor ini sudah distempel keluar dari Indonesia oleh pihak imigrasi pada saat one stop service. Jadi imigrasi melakukannya itu hanya pengecekan kesesuaian betul nggak nama yang pemegang paspor sama dengan yang dimaksud dan juga wajahnya disesuaikan gitu. Seperti ini. Kita lihat sekilas ya. Kita boleh ke sini Pak. Nah ini mereka sudah mengantri untuk dilakukan pengecekan. Jadi ini pengecekan terakhir ya Pak. Nanti ini paspornya nanti dibawa kembali oleh mereka. Dipegang langsung oleh jamaah. Ini dipegang langsung oleh jamaah. Terus ada boarding pass akan disobek, nanti diserahkan ke petugas gapura. Kemudian nanti jamaah pada saat naik ke bis itu di bis mereka nanti dihitung berapa jumlah jamaah dalam satu bis. Kalau sudah sesuai, nanti petugas imigrasi akan segel. Segel artinya jamaah yang sudah berada di atas bis itu tidak boleh lagi turun karena memang sudah disegel. Nah penyegelan ini kita lakukan setelah bis terakhir ini bis 1 naik ke bis. Begitu. Pak ini apa saja yang dibawa Pak? Yang kita lihat ada tas dan lain-lain. Jadi sebenarnya tas putih ini adalah pemberian dari BBKK, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Jadi pada saat pemeriksaan kesehatan kelayakan terbang itu jamaah diperiksa kemudian diberikan beberapa peralatan P3K, kemudian ada masker, kemudian ada krim, kemudian ada alat semprot. Ya semprot ini berfungsi nanti dia bentuknya ada gantungan gitu ya, kayak spray. Nah spray itu nanti diisi air, bisa dipakai untuk diminum atau dipakai untuk menyemprotkan wajah karena cuaca saat ini kan masih panas ya. Berapa derajat katanya? Di Madinah ini karena ini masih bulan Mei, itu bulan Mei bulan namanya musim semi ya. Musim semi antara musim dingin dan musim panas, maka dia fluktuatif, kadang di 35, kadang sampai ke 40. Karena memang cuacanya tidak menentu sekarang. Dan di Madinah itu kelembapannya sangat rendah. Jadi jamaah itu rentan untuk heat stroke. Maka disarankan jamaah itu selalu membawa spray, kemudian membawa pelindung wajah ya baik kacamata maupun krim sehingga wajahnya, kulitnya itu tidak terbakar. Jadi untuk antisipasi ya. Pak Rizie tadi saya sempat lihat di sini ini data bisnya ya kita lihat. Nah, dalam setiap bis, jumlah penumpang dalam setiap bis, kemudian ada perbandingan berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat kan isian muatannya itu adalah setiap bis itu 44. Sementara setiap rombongan itu hanya 41, maksimal 43. Kenapa dimaksimalkan ke 44 setiap satu bis? Agar seharusnya 10 rombongan itu kan 10 bis menjadi 9 bis. Nah, di sini saja. Untuk dari Asrama Haji Pondok Gede ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena kenapa? Karena petugas gapura itu menyiapkan bis cadangan. Untuk apa Pak bisa dengan petugas kah? Ini ada beberapa kasus insiden itu bis yang ditumpangi jamaah itu mogok atau sesuatu, maka ada bis cadangan yang langsung menyiapkan mengikuti di rangkaian rombongan. Mereka akan langsung standby memindahkan jamaah ke bis yang kosong tadi. Untuk antisipasinya ya. Mas, maaf boleh lihat yang bawah tadi untuk memberikan gambaran kepada pemirsa. Jadi ini checklistnya seperti ini. Total ada 10 bis ya Pak. Bis, betul. Yang berangkat 9 bis, ada 1 cadangan di sini. Ini nomor jamaahnya dan ini kapasitas dari bisnya. Jadi masing-masing maksimal berisi 44 jamaah. Nah, seperti apa bisnya? Kita boleh ke sana Pak untuk memberikan pemirsa gambaran. Jadi mereka setelah tadi diberikan pengarahan atau briefing, kemudian ini akan menuju ke bis-bis yang sudah tersedia di luar ini. Ini kita akan coba lihat ya. Nah, tapi nanti kita akan berikan ada gambaran seperti apa suasana di dalam bis. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pak Rizie, nanti kita lanjut lagi ya Pak. Nanti kami akan kembali sesaat lagi langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Tetaplah bersama kami. Jadi memang
semua harus dipersiapkan ya. Tadi seperti kata rekan Putri Lukman, kondisi di sana sedang panas, terik. Begitu pula ini yang sudah dipersiapkan oleh jemaah haji yang ada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur yang sudah siap berangkat dengan bis seperti ini. Total ada 10, satu bis cadangan. Nanti akan dipasang stiker segel ya, Mas. Boleh tahu, boleh lihat. Nah, nanti ini akan disegel. Ini tandanya jamaah tidak boleh keluar dari bus karena bis ini akan langsung menuju ke bandara ya, Mas, lain ya. Akan menuju ke bandara. Jadi kalau sudah disegel, sudah tidak bisa kemana-mana untuk memastikan bahwa jamaah itu jumlahnya sesuai dengan yang di data. Terima kasih, Mas. Kita akan berikan pemirsa gambaran seperti apa. Pak Rizi, izin boleh melihat gambar di dalam? Oke. Masih ada 2 lagi jamaah yang belum masuk. Mengkonfirmasi snack. Jadi ini jamaah kloter terakhir atau kloter 1 akan berangkat, tapi dicek dulu untuk mengkonfirmasi jumlah penumpang di sini, kemudian jumlah snack yang ada. Karena memang setiap jamaah itu disediakan 2 kali snack. Jadi pada saat kedatangan dan pada saat keberangkatan. Boleh kita naik Bapak Rizi dulu supaya nanti bisa. Oke. Silakan Pak Rizi. Oke. Kita akan ajak pemirsa melihat seperti apa situasi di dalam bis. Ya, jadi kurang lebih seperti ini situasi di dalam bis. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Setelah ini udah nggak boleh keluar lagi ya Pak? Dari bis. Iya. Jadi sekarang ini lagi makan snack. Iya. Tadi udah sarapan Pak? Alhamdulillah sudah. Udah kenyang? Alhamdulillah. Tinggal ngemil ya? Iya betul. Udah siap belum? Iya, coba. Udah siap belum Bu nanti penerbangan jauh Bu? Siap, insya Allah siap. Siap. Semangat. Semangat katanya. Aduh, saya terharu deh jadi pengen segera menyusul dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi seperti ini. Amin, terima kasih. Semoga doanya diijabah. Jadi seperti ini pemirsa, saya mungkin agak menunduk sedikit ya, biar nanti pemirsa bisa mendapatkan gambaran seperti apa situasi di dalam bus seperti ini. Mungkin pemirsa yang di rumah mungkin memanjatkan doa akan segera supaya bisa suatu saat berangkat haji menyusul Bapak Ibu yang ada di sini. Menunggunya 12 sampai 13 tahun ya Pak ya? Betul sekali, betul. 13 tahun ya. Setelah terwujud gimana Pak setelah nunggu 13 tahun? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipanggil kami. Ini nanti sebelum disegel akan seperti ini kondisinya. Pak, ini nanti jadi perjalanan berapa lama ya Pak Rizi? Ini kurang lebih 1 jam, karena kan kita menggunakan patwal ya. Jadi patwal akan membantu melancarkan perjalanan, apalagi ini hari Ahad, insya Allah, ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan traffic nggak terlalu macet, jadi itu 45 menit sampai 1 jam kita prediksi insya Allah sampai ke Terminal 2F. Ya. Jadi itu per hari ada berapa bis atau per berapa hari sekali? Jadi 1 hari itu minimal 1 kloter, hari kemarin itu 3 kloter. 3 kloter untuk kedatangan dan keberangkatannya hari ini juga 3 kloter sejak tadi subuh jam 3. Ya. Oke, kita sambil turun ya Pak mungkin ya. Jadi ini setelah nanti sampai berarti langsung boarding ya Pak nanti ke pesawat ya? Betul, jamaah langsung diarahkan ke ruang tunggu. Setelah dari ruang tunggu, mereka dipersilakan untuk menuju ke imigrasi Arab Saudi. Jadi ada imigrasi Arab Saudi namanya Makkah Road. Makkah Road itu pegawai atau petugas imigrasi Arab Saudi datang ke Indonesia, khususnya ada 3 bandara, Bandara Soekarno-Hatta, Solo dan Juanda, Surabaya. Jadi jamaah ini nanti ketika tiba di Madinah, itu nggak perlu lagi ke imigrasi. Jadi jamaah, ya permudah. Jadi sudah memudahkan jamaah. Jadi jamaah ketika tiba nanti di Bandara Madinah, mereka turun langsung dijemput oleh bis. Nah langsung menuju ke hotel. Jadi stempel imigrasinya berada di Bandara Soekarno-Hatta oleh petugas Arab Saudi. Baik, silakan Mas kalau mau disegel. Kita akan lihat ya, ini proses penyegelannya seperti ini. Nah, ini segel imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur. Nah, kalau sudah seperti ini tidak boleh keluar lagi ya Mas, sudah di dalam. Langsung menuju ke bandara. Jadi total ada berapa bis Mas? Izin kurang lebih ada 7 bis Bapak. Siap. Jadi semua sudah disegel. Ini berarti sudah siap berangkat semuanya ya? Sudah siap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Baik. Terima kasih Mas. Pak, itu berarti kemudahan imigrasi itu kan sangat
apa yang memudahkan, terutama bagi mereka yang lansia, yang mempunyai keterbatasan fisik, itu sejak kapan Pak diberlakukan? Itu sejak 2019. Ya, sebelum pandemi itu dimulai, sudah ada upaya oleh Arab Saudi dan juga kerjasama dengan beberapa negara termasuk Indonesia itu untuk memudahkan jamaah. Berkaca dari tahun sebelum-sebelumnya, itu kami pernah bertugas di 2017, itu ketika jamaah sudah sampai di Bandara Jeddah, itu menunggu sampai 5 jam baru bisa diproses imigrasi. Maka ini adalah kemudahan di 3 embarkasi utama yang ada di Indonesia. Jadi mereka mengurangi waktu tunggu pada saat di Bandara Madinah maupun di Jeddah. Sehingga ketika turun dari pesawat tidak lagi harus menunggu. Kita sambil ke situ Pak, mungkin biar pemirsa bisa melihat pemberangkatan bis-bis ini. Oke, bisa diberangkatkan. Oke, jadi bismillah pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, ini jamaah sudah diberangkatkan satu demi satu, total ada 9 bis hari ini termasuk 1 bis cadangan. Oke, jadi kalau di sini tidak boleh telolet ya Pak klaksonnya. Standar semua bisnya ya, untuk standar keamanan di sini. Oke. Jadi nanti petugas menyusul atau bagaimana Pak? Ini petugas kloter berada di antara jamaah. Ada sekitar 7 petugas ya. Ini petugas siapa yang di sana ya? Ini PPIH. Jadi PPIH itu PPIH embarkasi. Mereka stay di sini selama kedatangan, penerimaan embarkasi. Dan juga nanti ada petugas lagi pada saat debarkasi, pemulangan. Oke, kita mungkin bisa sorot ke sana. Ini seperti melepas. Sudah seperti keluarga sendiri ya Mbak ya? Melepas kepergiannya sudah seperti keluarga sendiri? Iya Pak, sedih juga. Sedih, iya. Pertama sampai beliau berangkat kita urusin, rasanya gimana gitu? Ibu terharu? Terharu, sangat terharu. Apa yang membuat menyentuh? Seperti orang tua aja. Melayani beliau itu ya mudah-mudahan beliau sehat, bisa kembali lagi, ketemu lagi nanti di debarkasi gitu kan. Kan ada juga yang wafat di sana gitu kan. Udah Mas, makasih. Jadi petugas yang ada di sini juga terharu ya. Nah ini kita lihat ya. Jadi sudah diberangkatkan satu persatu. Bismillah, insya Allah semoga yang berangkat hari ini dan semua jemaah haji Indonesia ini bisa menjadi haji yang mabrur dalam keadaan sehat walafiat. Pak, yang berbeda Pak Rizie kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di tahun ini apa Pak? Karena ada penyesuaian dari pemerintah Arab Saudi, juga ada beberapa perubahan kebijakan. Ada tidak Pak yang berbeda? Yang berbeda sebenarnya sama ya. Cuma kita sekarang ini memaksimalkan jamaah berangkat itu berdasarkan pengajuan kloter awal. Kalau yang sebelum-sebelumnya karena kita menggunakan satu syarikah atau satu perusahaan di Arab Saudi yaitu Masyarik, pertukaran jamaah setiap kloter itu hal yang biasa. Nah di tahun ini sejak awal pembentukan kloter itu tidak boleh menyimpang. Misalnya pengajuan satu kloter 1, 393 atau 389 jamaah, itu kita masukkan harus memang ketika dimasukkan sudah fix jamaahnya yang akan berangkat di kloter 1. Nah, bisa nanti akan berbeda ketika ada 1 atau 2 jamaah yang ternyata kesehatannya tidak memungkinkan untuk berangkat di kloter 1, maka mereka akan mundur, nanti bisa diisi dengan jamaah yang lain dari kloter selanjutnya. Tapi dengan catatan diusahakan dengan satu perusahaan. Karena kan kita ada 8 perusahaan saat ini. 8 syarikah yang dikontrak oleh pemerintah Indonesia. Di embarkasi Jakarta Pondok Gede itu ada 5 syarikah. Jadi dari 19 kloter kita di DKI Jakarta itu ada 5 syarikah. Totalnya dari embarkasi Pondok Gede itu kan 62 kloter. Nah itu ada 8 syarikah. Pak Rizie, terakhir Pak Rizie kan selama ini mendampingi sudah bertahun-tahun baik di sini maupun berangkat langsung ke Tanah Suci. Himbauan Pak bagi para jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci apa Pak? Baik, menitip pesan dari Pak Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan bahwa jamaah diminta untuk fokus beribadah. Yang pertama adalah kuatkan niat yang ikhlas, kemudian hindari menggunakan media sosial terlalu berlebihan. Karena misalnya menggunakan WhatsApp, kemudian mengkomen komentar yang ada di WhatsApp itu bisa mengurangi nilai pahala. Maka sebaiknya kalaupun men-share, share-lah yang hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, jagalah kesehatan kepada jamaah. Karena jamaah itu puncaknya masih lama. Sekarang baru tanggal berapa nih?
10 ya, 10 Mei. Sementara nanti wukuf itu di tanggal 6 Juni. Ya, berarti masih ada waktu kurang lebih sekitar 26 hari, 24 hari. Itu jamaah harus memang menjaga kondisi baik-baik karena Al-Hajju Arafah, haji itu adalah mereka wukuf di Arafah. Jadi ketika kondisi prima itu harus pada saat di wukuf di Arafah. Jadi membatasi aktivitas, menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, protein yang tinggi. Karena kami sudah menyediakan makanan 3 kali sehari dengan baik di sana, Pak. Sudah dipastikan, sudah diantisipasi, semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan ya? Ya, sudah standar, sudah digramasi, kemudian menunya itu cita rasa Indonesia. Nah, karena saat ini sejak tahun kemarin itu kita juga mengekspor ya, mengekspor bahan bumbu-bumbu yang dari Indonesia untuk diproduk menjadi makanan yang ada di Arab Saudi. Baik, terima kasih Pak Rizi. Karena kalau makanan itu mempengaruhi mood ya, Betul, mempengaruhi betul jasmani dan Iya. juga rohani. Pak Rizi sekali lagi terima kasih. kasih. Sudah diizinkan Pak. Tadi kita melihat prosesnya sampai teman-teman jamaah haji berangkat. Semoga insya Allah kita doakan semua menjadi haji yang mabrur ya Pak ya. Amin, amin, ya Rabbal. Baik. Terima kasih. Jadi itu Jason Valen sudah mendapatkan gambaran langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Kita tentunya doakan semoga jemaah haji yang berangkat hari ini dan besok-besok yang akan berangkat diberikan kesehatan, iman, dan Islam dan semoga diberi kelancaran pada saat menjalankan ibadah haji selama di Tanah Suci. Kembali ke studio. Baik Iqbal Himawan, terima kasih Iqbal untuk informasi terkini, perspektif baru dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.